Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum, selamat sore. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Boleh dibantu respon teman-teman, suara aku kira-kira kedengeran nggak ya? Oke. Sebentar, aku coba pin dulu untuk temanya. Oke. Oke, udah kedengeran ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah merespon. Pas, oke. Teman-teman boleh absen dulu nih. Kira-kira dari kampus mana aja. Boleh juga dari teman-teman dari daerah mana aja nih. Boleh dong absen dulu. Kenalin mungkin ada teman-teman yang baru follow Instagram aku. Kenalin, nama aku Ezra. Jadi kalau aku dari Pekanbaru Riau teman-teman. Ada nggak nih yang dari Pekanbaru yang lagi simak sekarang? Udah lama banget ya. Aku terakhir live itu kemarin di ini teman-teman, waktu lagi di Bogor ya. Itu live ngomongin apa tuh waktu itu ya? Live iseng-iseng aja. Nah kalau kali ini kita ada pembahasannya nih. Oke, halo ya nih dari Makassar. Unfat Giza di mana tuh? Oke, ada dari Liza, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan Kak. Oke, salam kenal juga Liza buat teman-teman yang lain di kampusnya. Ada dari Lina. Eh, Lina di Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Halo, halo. Tetanggamu bang, iya Hanif. Oke Lumajang. Nah oke teman-teman, kita kayaknya nunggu yang lain dulu deh ya. Karena aku janji jam 3 ya. Ini jam 3 pas tadi udah aku mulai live-nya. Bukit Tinggi, ada dari Universitas Pekalongan. Oke, pokoknya salam kenal buat teman-teman semua yang mungkin yang baru pada follow ya. Baru pada follow di follower aku yang sekarang. Salam kenal dan kayaknya teman-teman yang udah follow dari lama itu udah pada selesai deh kuliahnya. Gitu. Nah, untuk nanti teman-teman wah ada yang samaan nih universitasnya. Oke, jadi nanti itu formatnya gini teman-teman. Aku akan bakalan jelasin nih seperti udah janji aku kemarin. Aku mau jelasin tentang yang lagi aku tulis sekarang terkait e-booknya, e-book baru. Setelah itu aku mau jelasin tentang buku juga yang bakalan diterbitkan dalam waktu dekat. Nah, jadi setelah itu nanti kita bisa tanya jawab teman-teman. Di luar daripada itu, tapi yang masih berhubungan dengan skripsi, silahkan ditanyakan aja. Ada Amalia, salam kenal bang dari Purwokerto Jawa Tengah, salam kenal juga. Wah keren, udah ada yang sidang nih. Selamat ya, semoga ilmunya berkah teman-teman yang udah sidang. Alhamdulillah banget, aku ikut senang sih kalau baca-baca hal kayak gitu. Dapat kabar dari kalian yang udah sidang gitu, udah selesai. Nah itu aku senang banget. Oke, sebentar ya, sebentar. Dari nah sekarang ya aku tanya format abstrak. Ya oke. Oke, jadi kalau abstrak itu kan ini. Abstrak itu di dalam abstrak itu terdiri dari sedikit aja latar belakang, tujuan, bahkan langsung ada kayak penelitian ini bertujuan untuk gitu. Langsung masukkan tujuan, kemudian masukkan tentang metodenya, setelah itu masukin hasil penelitian. Itu sih. Tapi aku udah pernah bikin kontennya kok. Jadi kalau misalkan bingung ada di kontennya. Dicek di kontennya dulu. Halo juga Sakinah. Oke, kayaknya mau langsung aku jelasin aja tentang apa sih yang lagi aku kerjain teman-teman, yang buat teman-teman semua ini. Jadi gini, eh, nanti ya kalau untuk kalau teman-teman pertanyaan yang ditakut yang nggak kebaca karena tertimbun nih banyak banget kan.
Itu bisa tulis aja di sini di yang tanda tanya gitu di Q&A-nya, tulis aja di situ nanti biar aku buka. Kayak gitu. Ini kayaknya pada banyak yang kuliah ya, lagi kuliah ya. Sore-sore gini kayaknya harusnya live-nya malam sih besok-besok ya teman-teman. Oke, nah oke. Nggak apa-apa, biar aja yang nonton sedikit juga nggak apa-apa teman-teman. Udah makasih banyak yang mau nyimak. Karena hari ini juga mau sharing aja gitu, mau sharing aja karena ya eh, nggak sabar aja pengen ngasih tau ke teman-teman semua. Nah, ada nggak sih selama ini yang teman-teman waktu mau ngerjakan skripsi ya, mulai dari bikin judul skripsi deh, itu kayak nggak tahu misalkan mulainya dari mana dulu gitu, ada nggak? Coba tulis misalkan nih ketika mau buat judul skripsi. Oke, nggak apa-apa, mahasiswa baru nggak apa-apa, keren banget udah nyimak. Ketika mau buat judul skripsi itu nggak tahu nih langkah awalnya tuh gimana sih cara membuatnya, ada nggak kayak gitu? Langkah awal tuh apa yang harus dikerjain? Nah, itu terkait judul skripsi. Nah, kemudian nanti setelah itu ketika mau bikin proposal nih gitu ya, ketika mau buat proposal itu nggak tahu juga nih mau memulai membuat proposal itu dari mana dulu, ada nggak kayak gitu? Nah, ini bertahap ya, tadi kan judul skripsi nggak paham mulai dari mana, setelah itu ada proposalnya nggak tahu mulai dari mana, setelah itu udah proposal udah jadi, bahkan udah diseminarkan, habis itu nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu, mau ngapain lagi, kayak Ezra aku harus ngapain, Bang Ezra aku harus ngapain nih gitu. Ada nggak ya? Banyak ya ternyata ya, ada gitu. Nah, setelah proposal biasanya kita melakukan sebuah penelitian gitu ya. Sebuah penelitian, tapi setelah dapat datanya nih, setelah melakukan pengujian itu kita juga nggak tahu nih kira-kira setelah melakukan pengujian tuh ngapain lagi nih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada ya teman-teman, banyak ya. Nah, inilah yang banyak banget aku tampung dari teman-teman, kayak Kak Ezra aku nggak tahu nih apa yang harus dilakuin gitu. Ada nggak sih semacam template atau misalkan kayak panduan hal apa aja yang harus dilakuin untuk mengerjakan skripsi gitu. Itu banyak banget pertanyaan yang kayak gitu yang muncul teman-teman di DM Instagram aku ataupun di komen-komen di konten ya. Itu banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, makanya nanti yang di ebook yang baru yang sekarang aku lagi catat itu nanti isinya itu tentang panduan teman-teman. Jadi panduan mulai dari teman-teman membuat judul skripsi apa aja harus dipersiapin. Nanti tuh kayak semacam teman-teman kayak ini udah selesai nih, bisa di checklist gitu. Nah, di dalamnya itu juga ada beberapa aku kasih pengertian-pengertian, misalkan kayak mencari referensi. Nah, referensinya bagaimana itu aku ada jelasin 1-2 paragraf di bawahnya kayak gitu. Nah, itu nanti langsung lengkap dari urutan dari cara bikin judul skripsi sampai selesai menulis hasil penelitian ya kayak gitu. Nah, ini berbeda dengan ebook yang udah pernah aku bikin teman-teman. Bedanya tuh gini, kalau yang ebook yang udah pernah aku bikin itu kan isinya tentang semacam aku ngajarin ke teman-teman nih, ngajarin gimana cara bikin judulnya gitu, gimana cara membuat bab 1 gitu ya. Nah, tapi kalau yang kali ini itu berhubungan dengan semacam panduan. Jadi teman-teman udah paham nih cara membuat judul skripsi bagaimana. Nah, urutannya itu aku masukkan ke dalam ebook yang ini kayak gitu. Jadi mulai nanti ketika udah selesai bab 3 itu ngapain, itu aku bikin di situ. Itu aku bikin secara ringkas aja sih. Nah, kalau sekarang itu baru selesai sekitar 20 halaman. Kayaknya sih nanti bakalan 30-40 halaman sih ya teman-teman. Selesai ininya. Untuk yang ebook yang ini. Iya, ini lagi aku percepat, makanya mungkin kalau teman-teman perhatikan nih, mataku kayak orang begadang ya. Ini sebenarnya nggak begadang banget sih teman-teman. Tapi memang di depan laptop terus, ngetik terus gitu. Jadi nulis bukunya terus, ebooknya terus gitu. Gitu. Jadi aku usahain dalam minggu ini selesai sih. Nah, tapi nanti itu nggak langsung aku share ke teman-teman banget ya. Jadi aku bakalan baca dulu lagi, aku riset lagi. Mungkin ada beberapa yang nggak sesuai, aku cek lagi buku referensinya yang kayak gitu. Itu aku perlu cek lagi yang kayak gitu. Nah, setelah itu nanti aku bakalan ngadain sesuatu sih. Tungguin aja di launching yang ebook yang ketiga ini. Itu aku bakal ngadain sesuatu teman-teman buat teman-teman. Semoga makin bisa bermanfaat buat kalian.
kita semakin bisa diskusi lebih banyak gitu. Semoga aja nanti bisa bisa kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bahas nih tentang ini. Kalau tadi kan kita udah bahas ebook ya teman-teman, ebook yang bakalan aku keluarin lagi gitu kan dalam waktu dekat, ya mungkin minggu depan. Nah, kali ini aku mau bahas tentang buku. Buku ini benar-benar buku ya, benar-benar buku fisik, hard copy teman-teman. Dimana udah mulai proses menulis, dan di penerbit itu udah berapa bulan ya? Udah 3-4 bulan kalau nggak salah ya teman-teman. Itu hari ini udah masuk ke ini, kemarin itu udah masuk ke pengurusan di ISBN teman-teman. Jadi hari ini aku bakalan spill tentang isinya tentang apa sih kayak gitu. Tapi kalian kira-kira pada penasaran nggak ya? Tapi tetap berhubungan dengan skripsi sih teman-teman. Kalian penasaran nggak sih kira-kira tentang isi buku aku yang itu nanti diterbitin dan teman-teman bisa dapetin di toko buku sih. Jadi nggak langsung melalui aku gitu. Jadi nanti ada di toko buku. Kira-kira pada penasaran atau enggak? Kalau nggak penasaran juga nggak apa-apa. Nanti live-nya udah selesai dong. Nggak usah aku jelasin. Kayak gitu. Gimana? Kayaknya ini karena jam-jam ini ya, jam-jam teman-teman masih pada di kampus ya, jadinya nggak begitu ramai live-nya kayak biasanya. Oke, berarti next aku harus live-nya di malam-malam mungkin teman-teman, jam-jam 8 malam. Nah gitu, nggak apa-apa. Oke, baru satu orang nih yang penasaran, si Kopi ya baru yang penasaran. Oke, jadi gini, eh sekarang pertanyaan berikutnya. Oke, makasih Amalia. Pertanyaan berikutnya gini. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak teman-teman ya, kalau misalkan mau sidang skripsi gitu, itu kayak nggak tahu nih, misalkan apa aja sih yang harus kita persiapin untuk sidang skripsi kita besok gitu. Pernah nggak kayak gitu? Atau pernah nggak teman-teman itu ketika lagi mempersiapkan mau seminar, mau sidang, itu kayak ketakutan nanti ada beberapa tahapan yang teman-teman terlewat gitu. Ada tahapan yang terlewat dan langsung kayak takutnya tahapan itu benar-benar tahapan yang harus dilewatin sebenarnya gitu, tapi tetap terlewat gitu. Oke, Hans, halo Hans. Oke, pernah. Wah, keren banget, yang udah lulus sidang, keren banget. Oke, nah jadi ada nggak teman-teman yang kayak gitu ketika mau sidang, ini sidang skripsi ya, ketika mau sidang skripsi itu kayak nggak tahu apa aja yang harus dipersiapin biar sidangnya itu lancar gitu. Dalam arti gini, ketika takutnya nanti ketika sidang ternyata ada beberapa tahapan yang terlewat. Nah itu satu, ada nggak yang kayak gitu? Yang kedua, teman-teman pernah nggak sih kalau waktu mau sidang skripsi, kan kita wajib mempelajari skripsi kita sendiri ya, wajib mempelajari skripsi kita sendiri. Nah pernah nggak selama mau mempelajari skripsi sendiri itu nggak tahu mulai mempelajari dari mana? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak ya? Nah itu yang kedua. Banyak banget nih ya, banyak banget. Yang ketiga teman-teman, teman-teman pernah nggak sih? Kan tadi kita nggak tahu mau pelajarin dari mana gitu. Yang ketiga, yang ketiga tadi ya. Teman-teman pernah nggak kalau misalkan mau sidang skripsi itu nggak tahu cara bikin slide-nya bagaimana, nggak tahu misalkan kemungkinan pertanyaan yang muncul itu bagaimana. Setelah itu juga nggak tahu nih kalau nantinya tiba-tiba ada satu kendala yang menyebabkan sidang teman-teman harus diundur atau dibatalin. Itu bagaimana caranya untuk bisa mengurusnya lagi mungkin, atau kayak masih ada kesempatan nggak nih kira-kira buat menyelesaikan studinya gitu. Ada nggak kayak gitu? Nah banyak ya, banyak. Nah jadi teman-teman, atas dasar itu aku sadar banget kayaknya teman-teman bakal butuh ini gitu. Makanya di bulan berapa itu ya, bulan Juni ya teman-teman, sekitar bulan Julian ya, waktu aku menjelang selesai S2 kemarin, itu aku sebenarnya sambil nulis buku yang sebentar ya Vikan, PM nanti tulis aja di sini di Q&A-nya, nanti aku jawab gitu. Jadi aku jelasin dulu, nanti keburu lupa, biar aku jelasin baru nanti kita tanya jawab lagi. Oke. Jadi
Waktu bulan Juli itu kan aku nulis buku nih teman-teman, untuk ke penerbit. Nah, jadi buku itu isinya adalah yang berhubungan dengan sidang skripsi gitu. Jadi semuanya ada di situ. Nanti bakal aku tunjukin deh daftar isinya. Ini filenya udah ada sama aku. Untuk file yang dari ilustratornya sorry, itu dari sama aku untuk previewnya. Nanti aku tunjukin bagian daftar isinya. Sebelum besok mungkin waktu udah masuk ini ya teman-teman, udah masuk cetak. Jadi ada 38 subbab yang aku bahas di dalam buku itu. Nah, tentunya buku ini di beberapa teman-teman aku yang udah aku tunjukin kayak ini preview buku aku udah keluar nih gitu. Ini tampilan buku aku besok gitu. Mereka pada nanggapinnya kayak ini bukan semacam buku pembelajaran teman-teman. Jadi kayak warnanya juga aku dibikin seolah-olah seperti konten aku. Jadi kayak bener-bener ini kelihatan loh ini buku dari si Ezra nih gitu. Kayak gitu. Kemudian pemakaian fontnya juga dan bahasa tentu bahasa yang kayak gini. Bahasa yang kita sehari-hari kayak gini teman-teman. Kapan tuh Bang terbitnya? Doain aja kemungkinan nanti mulai ada, kan dia PO dulu ya teman-teman, sebelum ada toko buku itu biasanya PO dulu. Nah PO-nya itu kemungkinan kalau nggak minggu depannya lagi, itu 2 minggu lagi. Doain aja. Nah ini ada 38 subbab yang aku bagi menjadi dua bab besar. Bab besar yang pertama itu membahas tentang teknis sidang skripsinya. Mulai yang tadi, bagaimana cara menjawab dosen penguji, bagaimana cara mempelajari skripsi sendiri, bagaimana cara membuat slide presentasi, mengenal kelompok-kelompok pertanyaan dosen gitu ya. Nah setelah itu bab yang kedua itu yang berhubungan dengan misalkan gini, bagaimana kalau ketika kamu ragu dengan skripsi sendiri. Setelah itu bagaimana cara mengatasi overthinking sebelum sidang skripsi teman-teman. Kenapa lampunya di belakang? Iya biar ada di sini, kan di depan udah ada nih itu biar mengisi cahaya di belakang. Oke, jadi gitu. Setelah itu ada lagi di dalam bab yang kedua itu aku membahas tentang nih aku nanti langsung tunjukin aja deh ya. Nanti aku langsung tunjukin aja. Aku pakai kamera belakang buat tunjukin ke teman-teman. Ada bab sebab yang aku suka banget dari buku ini adalah gini. Sebentar ya. Aku tunjukin. Oke, aku tunjukin. Sebentar. Kita putar kamera dulu. Oke, jadi ini kelihatan nggak ya? Oke, nih. Jadi ini nanti bakalan ini ya teman-teman, bakalan bab daftar isi dari buku aku yang bakalan terbit nanti. Nah ini daftar isinya. Nah yang paling aku suka itu di bagian-bagian kayak gini. Yang bagian ini. Apakah kamu akan menjadi mahasiswa buruk ketika gagal sidang? Gitu. Ini kenapa aku suka banget pada bagian itu? Karena gini ya. Banyak banget kan ketika teman-teman waktu aku ketemu mahasiswa yang gagal sidang skripsi, itu mereka langsung merasa bahwa diri dia ini buruk, kayak wah aku kayaknya nggak pantas nih Kak Ezra dapetin gelar gitu. Nah ternyata enggak teman-teman. Nah coba kita pelajarin gimana sih caranya untuk seperti ini masih bisa nih, kamu masih bisa kok menjadi seorang sarjana, tapi ini loh caranya. Nah itu semuanya aku jelasin di buku yang itu gitu. Itu ada 38 subbab. Nah kalau halamannya itu ada sekitar 160 halaman teman-teman, di halaman yang lengkapnya kayak gitu. Nah kira-kira kalian pada butuh nggak nih buku tentang yang tadi yang kayak untuk sidang skripsi gitu. Nah kalau mau nanti next juga bakalan ini ya, next aku juga bakalan bikin yang dicetak lagi bukunya, itu beda lagi nanti yang bakalan ditulis. Tapi pelan-pelan dulu ya teman-teman, pelan-pelan dulu karena nulis buku itu nggak begitu, tidak semudah yang teman-teman bayangin kalau nulis buku itu. Jadi pelan-pelan dulu. Itu untuk yang buku dicetaknya aku bikin itu kemarin, di bulan kemarin, tentang sidang skripsi. Nah untuk ebook yang baru aku bikin tentang panduan mengerjakan skripsi, itu aku bikin di bulan ini gitu. Jadi yang buku dicetak, diterbitin di penerbit, itu bulan kemarin aku nulisnya gitu. Jadi 1 bulan 1 buku.
Luar biasa banget kan? Karena aku gini, aku merasa bahwa banyak banget pertanyaan dari teman-teman, banyak banget keluhan dari teman-teman yang sepertinya ini eh, aku tahu jawabannya apa, aku tahu solusinya apa dari pertanyaan teman-teman semua. Tapi kan karena keterbatasan ya teman-teman, di media sosial itu kan sekarang notifikasi dari teman-teman tuh alhamdulillah banyak banget, jadi nggak bisa semuanya aku baca. Nah, tapi ada perasaan kayak wah aku nih harus berbagi nih gitu ke teman-teman semua. Gimana caranya ya? Akhirnya aku tuangin itu dalam bentuk buku kayak gitu. Semoga bermanfaat sih nanti buat buat teman-teman semua. Semoga saja bermanfaat. Oke, sekarang teman-teman udah boleh tanya-tanya. Mau tanya tentang ebook baru, buku baru juga boleh, tanya tentang skripsi juga boleh, tanya tentang kuliah juga boleh. Silahkan aja teman-teman. Tentang skripsi juga terutama apalagi. Silahkan aja. Oke, amin. Iya, aku sangat berharap buku itu bisa membantu teman-teman. Jadi gimana ya? Aku tuh sangat berharap konten, terutama konten aku setelah itu produk-produk aku baik itu buku, ebook, webinar gitu ya teman-teman. Itu bisa membantu teman-teman semua. Jadi aku luangin nih beberapa waktu untuk mengerjakan, untuk mempersiapkan semua itu. Mulai dari bikin buku mungkin atau bikin materi buat webinar gitu. Itu aku luangin dulu buat teman-teman. Ada pertanyaan dari Rahayu, Bang, aku baru dibagi dosen pembimbing. Untuk langkah selanjutnya harus gimana ya, Bang? Langkah selanjutnya kabarin dosen pembimbingnya. Kabarin bahwa beliau ditetapkan oleh jurusan untuk menjadi pembimbing Rahayu. Nah, yang kayak gini-gini itu yang aku masukin ke dalam ke dalam ebook yang baru, teman-teman. Jadi langkah apa nih selanjutnya gitu. Oke, Bang request dong next bahas tentang tesis di S2 beda dengan skripsi apa. Nanti bakal aku bahas mungkin di story ya teman-teman, karena kan uh, konten ini atau akun ini khusus buat membahas tentang skripsi aja. Oke. Oke, dari Nuris. Kalau beli buku-bukunya di mana? Kalau untuk ebook itu udah ada di link aku di bio, link di bio Instagram aku, di website aku langsung di @alfata.com. Nah, kalau untuk yang buku nanti dicetak di penerbit itu nanti bakal ada di toko-toko buku di kota teman-teman kok. Di kota teman-teman kok. Jadi nanti dekat, lebih dekat. Kayak gitu. Nah, nanti bakalan aku spill juga kalau misalkan udah mulai di story Instagram ya, kalau udah mulai kayak pemilihan cover, habis itu nanti mulai PO teman-teman. Di PO itu biasanya ada beberapa yang berbeda dengan kalau teman-teman beli di toko buku, misalkan ada diskonnya atau ada perintilan lainnya gitu, atau misalkan ada tanda tangan aku nanti kayak gitu. Itu bakalan berbeda biasanya. Oke. Bukunya nggak dijual di Shopee kak. Kalau yang ebook nggak. Kalau yang ebook nggak. Tapi kalau yang nanti buku yang diterbitin di penerbit itu bakal ada. Tapi bukan di Shopee aku. Nanti di Shopee penerbitnya ada. Di Shopee penerbitnya ada. Kalau mau yang versi ebooknya dari buku yang sidang skripsi itu juga nanti ada di langsung di website ebook nasional sih teman-teman. Nanti aku bakalan share kok. Kalau udah selesai. Kalau udah jadi ya. Kalau udah terbit. Apakah sampai di Sulawesi? Insya Allah sampai. Kalau yang buku itu insya Allah sampai karena memang udah di toko-toko buku. Nah silakan teman-teman tulis saja pertanyaan di sini. Pertanyaannya terus di sini ya, yang di tanda tanya ini biar nggak ketimbun pertanyaannya. Aku di scroll udah tertimbun jauh banget teman-teman. Kalau scroll. Pengirimannya dari mana kak? Pengiriman yang mana Kamila? Kalau pengiriman yang buku yang nanti PO itu dia dikirimnya dari Jakarta. Dari Jakarta dikirimnya. Nah kalau gini ya, kalau teman-teman udah pernah beli buku yang pakai PO dulu sebelum ada di toko buku itu kan biasanya teman-teman pasti udah tahu itu ada bedanya. Contoh ya mungkin covernya dia lebih tebal atau misalkan ada perintilannya, ada misalkan ada tumblernya gitu ya, ada tumblernya atau misalkan ada tanda tangan aku langsung gitu. Itu nanti ada kayak gitunya biasanya. Tapi kalau nanti kalau itu teman-teman juga bisa tunggu yang di toko bukunya langsung aja.
Oke, ada pertanyaan. Bang S, antara definisi operasional dan indikator apakah harus satu ahli? Atau apakah untuk indikator bisa di-compare menggabungkan antara sebentar ketimbun antara dua atau lebih ahli? Oke, kalau definisi operasional eh, dan indikator apakah harus satu ahli? Definisi operasional itu boleh lebih dari satu ahli. Nah, tapi kalau misalkan buat indikator, indikator itu gini, variabel dan indikator, teman-teman, variabel dan indikator itu kan tentu kita harus berlatar belakang dari sebuah teori. Teori ini harus ada salah satunya yang gini, yang kayak kalau di dalam satu teori, satu penelitian, satu jurnal itu variabel dan indikatornya udah terpenuhi, kita nggak perlu lagi kalau skripsi ya, kita nggak perlu lagi ngambil dari beberapa ahli. Tapi kalau untuk dimasukkan dalam tadi konsep definisi operasional itu boleh dari beberapa ahli. Kayak begitu. Oke, sebentar. Oke, ini ada pertanyaan. Apakah boleh permasalahan itu diangkat dari hal positif, misal dari prestasi dari tempat penelitian, prestasi. Boleh. Jadi gini ya, sebentar. Jangan langsung bilang boleh. Suatu penelitian itu harus berlatar belakang dari sebuah permasalahan. Tetapi permasalahannya itu nggak harus permasalahan yang negatif. Itu di webinar aku yang kemarin yang isi webinar di tanggal berapa ya? 25 ya kalau nggak salah, 25 Agustus ya. Itu aku ada bahas itu di webinar yang itu. Jadi kayak uh, nanti kalau teman-teman nanya, ini lesson teorinya dari mana bang? Kalian bisa cek di bukunya Prof. Sugiono di bagian yang penelitian kuantitatif kalau nggak salah. Itu ada keterangan tentang itu. Jadi gini, permasalahan itu tidak harus permasalahan yang negatif. Tapi boleh kok permasalahan yang positif ketika itu menarik untuk diteliti. Nah, apakah si prestasi ini itu menjadi sebuah hal yang unik, fenomena yang unik gitu. Kalau unik silahkan. Nanti yang bisa menilai unik atau enggaknya itu pertama kita sendiri, setelah itu baru dosen kita menilai. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan, gimana cara memilih teori yang tepat untuk bab 2, Kak Ezra? Sebentar ya. Jadi teman-teman, ini aku agak ini juga sih ya. Kemarin itu buku yang untuk ebook yang untuk bab 2 itu belum selesai sampai sekarang karena belum terkerjakan teman-teman. Jadi kan itu kan aku kerjakan sendiri ya teman-teman. Jadi aku riset dulu dari jurnal. Apa namanya nih, riset jurnal dulu. Gini teman-teman. Setiap aku bikin buku, setiap bikin ebook ataupun buku, itu aku harus riset dulu dari buku metode penelitian. Setelah itu aku harus riset dulu dari fenomena yang sedang terjadi. Setelah itu harus riset dulu dari jurnal-jurnal yang ada di misalkan Google Scholar, neti.com gitu. Nah makanya untuk yang bagian bab 2 ini materinya udah ada tapi belum selesai ngerjainnya gitu. Maaf banget ya, tapi nggak apa, aku jelasin sekarang di sini. Oke. Jadi gimana cara memilih teori yang tepat untuk bab 2? Pertama, ini mungkin teman-teman bisa catat sih ya, tapi kalau ada yang mau catat, jadi teori yang tepat untuk bab 2 adalah teori yang berhubungan dengan fenomena dan masalah yang akan teman-teman teliti. Itu satu. Yang kedua, teori yang akan digunakan itu yang berhubungan dengan topik yang akan teman-teman angkat. Oke, topiknya misalkan apa nih yang lagi mau diteliti gitu. Itu udah dua. Yang ketiga, teori yang teman-teman akan pakai di dalam bab 2 itu adalah yang berhubungan dengan metode yang akan teman-teman pakai pada bab 3 nanti. Yang keempat, teori yang akan teman-teman pakai di dalam bab 2 teman-teman itu adalah teori yang berhubungan dengan analisis data yang akan teman-teman gunakan. Nah, jadi itu. Selebihnya tinggal masukkan bagian penelitian-penelitian terdahulu. Seperti itu. Tapi teman-teman boleh reaksi dulu dong, kasih api atau kasih apa gitu. Ini kayaknya aku ngomong sendiri nih.
Oke, aku coba scroll lagi ya pertanyaannya. Oke, aku scroll lagi pertanyaannya. Ehm, Oke, ini dia. Ini sering banget ya, kayak gini. Bang, misalkan misal di jurnal ada referensi dari buku. Oke, berarti yang ditulis dalam buku daftar daftar pustaka skripsi itu gimana ya? Gini, di beberapa kampus dan beberapa dosen itu memperbolehkan hal ini ya teman-teman. Misalkan gini, misalkan gimana cara mencontohkannya? Ini tadi misalkan siapa ya? Kita kasih, misalkan aku kasih namanya siapa ya? Kelihatan di sini ya. Misalkan si Ina. Oke, si Ina misalkan ya. Jadi di dalam skripsinya si Ina itu ada teori aku Ezra gitu dari jurnal aku yang udah pernah aku tulis. Nah, atau dari buku yang pernah aku tulis dalam skripsi Ina. Nah, di daftar pustakanya atau di dalam skripsinya itu kita bisa menyebutkan bahwa Ezra dalam Ina. Nah, tapi beberapa dosen, beberapa kampus itu nggak boleh kayak gitu teman-teman. Jadi harus cari sumbernya langsung dari aku nih, dari bukunya, dicari bukunya, buku Ezra nih, kayak gitu. Nah, kalau yang udah banyak teman-teman yang misalkan masukin aja daftar pustakanya dari si yang ini, yang apa namanya nih, yang punya jurnalnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman masukin nama aku tadi ya, itu terkadang jadi kayak semacam nanti dijakin sama dosen, mana nih bukunya, mana buktinya gitu. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Penting banget buat teman-teman tuh kenal dulu dengan karakteristik dan kriteria dosen teman-teman gitu. Apakah termasuk orang yang dosen yang harus apa, sangat ketat sekali dengan hal kayak gitu, atau bagaimana? Hal juga Mega. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Kak, kira-kira hal yang paling penting untuk disiapin sebelum seminar proposal skripsi apa aja ya? Yang harus dipersiapin yang pertama yaitu tentang slide presentasinya. Yang paling penting kan tadi slide presentasinya, kemudian slide presentasinya, kemudian kita harus mempelajari proposal sendiri. Mempelajari itu maksudnya adalah gini, ketika seminar proposal kan kita harus apa ya, kita harus apa ya, semacam kita itu mempresentasikan rencana yang akan kita lakukan, sebuah penelitian, rencana penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan bahwa proposal kita ini memang layak loh untuk dilakukan sebuah penelitian gitu. Jadi harus siapin slide presentasinya, harus siapin mental, dan kita harus belajar mempelajari proposal sendiri. Kalau bisa teman-teman juga harus siapin ini, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul gitu ya, kemungkinan pertanyaan yang akan muncul dari dosen nanti ketika presentasi proposal. Itu udah ada kontennya di Instagram aku. Nah setelah itu teman-teman harus tentunya siapin berkas dan siapin berbagai bahan-bahan seminar teman-teman. Itu bisa ditanya di ininya, apa namanya nih, di pegawai kampusnya. Oke, aku masuk lagi ke kolom chat ini. Lumayan banyak banget pertanyaan teman-teman. Oke, sebentar. Oke, ini deh. Ini juga sering banget ya. Bagaimana jika di dalam judul skripsi kita tahun penelitiannya 3 atau 4 tahun terakhir? Oke, tadi ini berhubungan dengan bab 2. Ketika teman-teman membuat bab 2 teori-teori, itu usahakan jurnal yang teman-teman pakai, ini kita ngomongin jurnal ya, jurnal yang akan teman-teman pakai, artikel jurnal yang akan teman-teman pakai itu memiliki tahun terbit terbaru. Tahun terbit terbaru berarti kalau sekarang tahun 2022 ya tahun 2022 atau 2021, atau kalau enggak itu 3 tahun terakhir. Tetapi biasanya masih bisa ditoleransi 5 tahun terakhir. Jadi kalau pertanyaan sekarang 3 atau 4 tahun terakhir ya nggak apa-apa. Kenapa harus kayak gitu Bang Indra, misalnya pertanyaan gitu kan ya, kenapa harus seperti itu, kenapa harus
diusahakan tahun terbaru atau 3 tahun terakhir. Oke, sekarang logikanya gini teman-teman. Sebentar ya, logikanya sekarang kayak gini. Ah, hari ini teman-teman lagi ngerjakan skripsi. Teman-teman pakai banyak banget sumber. Ya 10 atau 15 sumber lah ya, jurnal ya. Itu tahunnya udah 5 tahun terakhir. Oke, 5 tahun terakhir. Nah, hari ini teman-teman baru mulai nulis skripsi, baru mulai nulis proposal di tahun 2022. Nggak gimana-gimana, tapi pertanyaannya adalah apakah nanti ketika teman-teman udah mau sidang, itu jurnalnya masih bisa dipakai kan gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus menggunakan jurnal tahun terbaru. Karena ketika nanti teman-teman lulus di 2 tahun atau 3 tahun kemudian, itu jurnalnya masih termasuk jurnal terbaru karena nggak lebih dari 5 tahun terakhir. Kayak gitu. Kalau jadi gimana Bang Ezra kalau misalkan kita udah terlanjur pakai jurnal 5 tahun terakhir dan waktu kita lulus tuh kita kelamaan nih karena beberapa hal, aku harus kerja dulu misalkan gitu. Itu tetap harus diganti. Jurnal harus diganti teman-teman, harus dibongkar lagi proposalnya, dibongkar lagi skripsinya, diganti kayak gitu. Nah makanya aku lebih nyaranin teman-teman dari awal tuh langsung nyari referensi yang terbaru sekalian. Biar kenapa? Biar nggak bongkar-bongkar lagi. Oke, aku cari lagi. Oke, ini pertanyaan bagus dari Alfian. Kak, kalau baru mau garap skripsi, kita harus berurutan latar belakang dulu, apa kita garap dulu bab 1? Oke, mungkin pertanyaannya gini ya. Kalau aku cerna pertanyaan gini. Ketika baru mau membuat skripsi, kan kita membuat proposal dulu nih. Misalkan sampai bab 3, 1 2 3. Apakah kita harus berurutan bikin dari bab 1, bab 2 baru bab 3? Kan gitu ya. Karena latar belakang tuh masuk dalam bab 1 ya, teman-teman. Jadi jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Kalau misalkan teman-teman, aku malah lebih nyaranin sebentar ya, minum dulu. Nah, selagi aku minum, teman-teman boleh mungkin kasih api, kasih like gitu, biar aku tahu kalau teman-teman masih nyimak. Oke, aku lanjutin. Jadi, apakah membuat proposal skripsi atau ngerjakan skripsi itu harus secara urut menulisnya? Jawabannya enggak. Bahkan aku lebih nyaranin teman-teman itu membedakan antara, kalau kemarin ikut webinar aku pasti tahu banget waktu webinarnya tahun 25 kemarin ya, yang bareng lembaga publikasi ilmiah. Ketika mengerjakan skripsi, aku lebih nyaranin teman-teman tuh bedakan antara waktu untuk mencari jurnal referensi, artikel jurnal atau mencari buku referensi, dan waktu yang akan teman-teman pakai untuk menulis. Itu dibedain. Kenapa begitu? Karena gini, percaya nggak percaya, mencari jurnal dan mencari referensi adalah hal yang biasanya paling lama sih teman-teman di dalam membuat proposal, karena kita harus cek website dulu gitu, cek website publikasi ilmiah. Nah, takutnya ketika teman-teman nyambi cari jurnal, nyambi nulis, itu teman-teman lupa tadi bukanya di jurnal yang bagian mana nih, udah keberapa nih, tahun yang keberapa nih gitu. Nah, sekarang balik yang ke tadi, apakah harus urut? Jawabannya enggak ketika buat proposal ya. Tapi teman-teman mungkin misalkan lagi stuck nih di bagian bab 1, latar belakang gitu ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, lagi stuck nih, teman-teman bisa masuk aja ke bab 2 dulu, nggak apa-apa, tulis bab 2 dulu. Nah setelah itu balik lagi bab 1, baru nulis bab 3 nya, boleh kok, silahkan aja. Tapi nanti ketika membuat bab 4 atau mau mulai membuat skripsi utuhnya, itu teman-teman harus lakukan penelitian dulu. Itu harus baru secara urut, ada prosedurnya. Teman-teman lakukan penelitian, dapat hasilnya, baru mulai dibahas. Oke. Ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Mil News. Halo Kak Ezra, izin tanya, lengkap tidaknya suatu tinjauan pustaka itu parameternya apa ya? Saya bingung, abisnya dosen pembimbing saya nggak banyak ngasih masukan. Makasih banyak Kak, sama-sama. Jadi gini, lengkap atau tidaknya suatu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu bab 2 ya teman-teman. Tinjauan pustaka itu bab 2, atau biasanya kalau di beberapa kampus itu namanya bukan tinjauan pustaka, tapi daftar pustaka. Ya sama sorry, tinjauan pustaka atau
teori penelitian gitu. Jadi yang berhubungan sama teori-teori. Nah, lengkap atau enggaknya yang tadi. Ketika udah semuanya dimasukin. Yang pertama, di dalam bab 2 itu sorry, ini suaraku masih jelas ya nggak teman-teman ya? Kok ada yang bilang suaraku kurang jelas? Boleh dibantu respon dulu teman-teman. Ya, landasan teori, sorry. Makasih banyak Hans. Ya, landasan teori. Suaraku gimana teman-teman? Suaraku gimana ya? Nanti aku jelasin, ternyata suaranya nggak bagus. Gimana sekarang suaraku? Kurang jelas. Kurang jelasnya tuh kayak gimana ya? Sebentar, kalau aku giniin. Ya, landasan teori. Makasih banyak Sakinah. Kalau kayak gini gimana? Kalau sekarang udah jelas, udah keras. Masih jelas kok. Oke, kalau yang sekarang gimana ya teman-teman? Oke, jelas ya. Berarti udah jelas ya. Oke. Jadi gini, apa sih parameter atau indikatornya bahwa landasan teori, tinjauan pustaka itu udah dikatakan sebagai udah ini apa namanya? udah lengkap gitu ya, udah lengkap gitu, jelas dan keras. Oke. Makasih banyak teman-teman. Oke. Gimana sih parameternya? Parameter gini. Yang tadi di dalam membuat landasan teori tinjauan pustaka ya, itu teman-teman harus memasukkan nggak kentang juga dong. Oke, teman-teman harus memasukkan ini ya, harus memasukkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah atau fenomena yang akan teman-teman teliti. Satu. Yang kedua, harus memasukkan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman harus memasukkan teori-teori yang berhubungan dengan metode penelitian yang akan digunakan pada bab 3. Yang terakhir, teman-teman harus memasukkan tentang analisis data atau perlakuan atau pengujian yang akan teman-teman lakuin nanti. Gitu. Jadi masukkan hal itu. Nah, kalau udah masukkan hal itu, maka landasan teori teman-teman itu udah lengkap ibaratnya. Gitu sih. Oke. Aku lanjut lagi. Nah, tapi aku mau biar ada interaksi ya, teman-teman. Pernah nggak sih kalian itu waktu lagi bimbingan yang kayak tadi ya, teman kita tadi kan itu nggak dijelasin banget sama dosennya? Atau ada nggak sih yang kalian selama bimbingan tuh atau nanya sama dosen atau nanya sama senior, nanya sama teman, itu jawabannya kayak ya udah kerjakan aja lah gitu? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak gitu teman-teman kayak nanya nih, Bu gimana cara bikin bab 2? Ya udah kamu kerjakan aja lah gitu. Ada nggak yang kayak gitu ya? Ini aku sambil simak lagi pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom pertanyaan ya teman-teman, karena masih udah banyak banget. Oke, sebentar. Oke. Ini tadi yang berhubungan sama buku aku ya. Oh, ini ada kan ya? Ada Bang, ada. Oke. Kalau yang untuk yang pengerjaan e-book ini itu kemarin yang e-book yang bakalan baru lagi teman-teman. Itu dari tanggal berapa ya? Tapi di bulan ini itu tanggal berapa ya? Lupa tanggal berapanya. Tapi kalau yang untuk yang buku itu mulai prosesnya dari bulan kemarin, Juli kemarin. Itu sekarang udah masuk ke dalam untuk ini. Apa namanya nih? Pengurusan ISBN. Jadi udah di penerbitnya. Setelah itu nanti tinggal cetak. Untuk yang ini cetak, yang untuk yang di buku sidang skripsi itu cetak dalam bentuk cetak Hans. Oke, lanjut ya. Pertanyaan lagi. Oke. Ini dia, ada nggak yang kayak gini lagi? Nah, yang kayak gini kayak misalkan udah asesi judul nih, bingung mau ngapain, udah asesi proposal nih, bingung mau ngapain. Nah, ini yang inilah salah satu hal yang membuat aku tergerak buat nulis e-book yang baru nanti nih teman-teman. Yang e-book ya. Kalau yang buku kan dalam bentuk pemahaman atau
semacam ini buat sidang skripsi. Kalau ebook ini berhubungan sama ini panduan. Nah, kalau pertanyaannya udah ACC judul bingung mulai dari mana? Kalau udah ACC judul, selanjutnya kita menghubungi pembimbing tentunya kalau di bagian pembimbingnya. Baru kita mulai menulis proposal. Nah, menulis proposal, ya sebelum menulis proposal kita tentu harus mencari referensi dulu. Referensi itu maksudnya adalah kita cari artikel-artikel jurnal yang berhubungan sama judul skripsi kita, kayak gitu. Oke, nah ini yang berhubungan sama pertanyaan aku tadi ya. Ada nggak sih dosen kalian tuh yang kayak nggak menjelaskan semuanya gitu? Nah, ini ada yang nanggapin dari Milnews nih ya. Iya kak, kayaknya lebih biar kitanya inisiatif nyari dan explore sendiri. Bener banget. Jadi gini teman-teman, mahasiswa dengan siswa itu kan berbeda ya. Kalau mahasiswa ini kadang nggak semuanya dijelasin teman-teman. Jadi kalau di apa ya? Kalau di kuliah itu, apalagi ngerjakan skripsi itu nggak semuanya kadang dijelasin. Nah, banyak hal yang itu tuh nggak dijelasin sama dosen pembimbing. Contohnya apa ya? Contohnya gini. Contohnya gimana cara menemukan sebuah fenomena, bagaimana cara untuk mencari permasalahan, melihat sebuah permasalahan yang bisa dijadikan sebagai judul skripsi. Itu terkadang ada beberapa pembimbing yang nggak menjelaskan. Nggak menjelaskan bukan berarti pembimbingnya nggak paham ya teman-teman. Mungkin tadi pembimbingnya sibuk dan berharap kita sendiri yang cari tahu untuk menghemat waktu. Itu bisa juga kayak gitu biasanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang biasanya aku jadikan konten dan aku jadikan buku, atau biasanya aku bikin webinar atau aku bikin e-booknya gitu buat bantu teman-teman. Oke, aku coba buka pertanyaan lagi. Oke, sebentar. Keep itu sama yang kayak di komentar. Oke, ini ada pertanyaan di semester 3. Nah, coba dong teman-teman, aku pengen tahu kira-kira sekarang tuh teman-teman pada keadaan di semester berapa nih? Ibaratnya teman-teman yang follow Instagram aku itu kira-kira sekarang semester berapa? Nah, mungkin next aku bakalan bikin di story ya teman-teman, kayak bikin story kayak aku tanya ke teman-teman sekarang sudah semester berapa, udah sampai mana skripsinya, terkendala di mana. Nanti aku bikin story, jadi ibaratnya next di konten itu aku bisa mengarahkan buat jawab itu gitu. Aku bisa membantu teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman kontennya. Kayak gitu sih, lebih tepatnya karena itu. Nah, oke, sekarang pertanyaannya adalah saya baru semester 3. Mau nanya, hal apa yang harus saya lakukan agar bisa lulus tepat waktu, Kak? Oke. Di semester 3 itu harusnya kita itu udah punya kita udah mengenal semua teman kita satu kelas ibaratnya gitu. Kita udah tahu nih mana temen yang memang punya satu visi dan misi sama kita, ingin lulus di tahun keberapa. Setelah itu di semester 3 itu harusnya kita udah bisa mengatur waktu kita buat ngerjakan tugas biar nggak deadline. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh penting. Hal-hal kebiasaan, habit yang kayak gitu teman-teman, mengerjakan dengan tugas nggak mepet, kemudian sering berinteraksi dengan teman yang saling membangun selama kuliah, itu penting banget buat kelancaran lulus teman-teman gitu. Kalau menurut aku untuk di semester 3 atau semester awal itu bangun dulu hal yang kayak gitu sih. Jangan terlalu mikirkan dulu tentang skripsinya baru sebagaimana, tapi bangun dulu kebiasaan-kebiasaan baiknya dulu. Kerjakan tugas dengan maksimal biar nggak ada mata kuliah yang mengulang tentunya. Kalau mata kuliah yang mengulang tuh nanti kita habis waktu kita harus ngulang lagi kan, pasti kayak gitu. Setelah itu bangun dulu kebiasaan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Setelah itu bangun lingkungan yang saling mendukung bareng teman-teman gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang dibangun dulu sebagai mahasiswa-mahasiswa yang masih posisinya semester 1, semester 2, semester 3. Kayak gitu sih. Nah, ini udah banyak banget yang absen tadi. Ini semester 7. Oke, semester 7 belum mulai apa-apa. Aku di semester 7, Bang. Oke. Nah, yang lainnya semester berapa nih, teman-teman yang lagi nyimak?
Semester berapa nih? Kalau teman-teman mau tahu tuh dulu aku sering banget ini ya, aku tuh dulu sering live Instagram teman-teman di sering live Instagram di akun ini Ezra Alfata. Akun aku cuma satu, Ezra Alfata. Itu sering banget. Bahkan dulu waktu baru-baru apa ya? Baru-baru pandemi gitu ya. Baru-baru pandemi itu aku waktu baru-baru bikin akun, aku sering banget sharing hal-hal kayak gini di Instagram tuh live. Bahkan kayak seminggu sekali, setiap hari Minggu gitu. Nah, ini jadi kangen banget nih live sharing-sharing kayak gini. Kayaknya next aku bakal bikin lagi deh, tapi mungkin aku bikinnya agak malaman ya, karena kalau jam segini kayaknya teman-teman masih pada kuliah. Belum pada pulang nih, kasihan banget nanti yang nggak nyimak live-nya. Oke, aku lihat lagi pertanyaannya. Oke, aku dapat kabar baik nih, berita bahagia dari si Sabil. Bang, kemarin aku udah sidang, alhamdulillah lancar walau ada revisian, nggak apa-apa, wajar. Habis sidang skripsi masih ada revisian, nggak apa-apa, wajar. Alhamdulillah lancar walau ada revisian. Makasih banyak ya Bang, sama-sama atas konten-kontennya yang sangat membantu selama ngerjakan skripsi sampai sidang. Alhamdulillah juga. Aku nggak tahu sih mau ngomong apa kalau yang kayak gini nih. Makasih banyak ya teman-teman yang selalu support aku, selalu simak konten aku, like teman-teman, komen teman-teman, pertanyaan teman-teman, itu bikin aku semangat sih. Kayak, kayaknya aku harus bikin konten ini nih, atau kayak, wah kayaknya aku harus membantu teman-teman bikin ebook yang ini, bikin buku ini, gitu, bikin webinar ini, yang gitu-gitu. Itu semoga ilmunya berkah, dan jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab terhadap ilmu yang didapat, dan selalu bertanggung jawab terhadap alma mater yang dipegang sekarang. Kayak gitu sih, itu aja sih pesannya. Oke. Oke, ada Wawi, dengerin ya adik-adik, jangan contoh sendermu nih semester 9. Gak apa-apa dong. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang baru-baru follow ya. Jadi kalau di Instagram aku itu pertanyaan sesimpel apapun dari teman-teman itu bakal aku jawab. Beda halnya kalau teman-teman itu bertanya mungkin sama senior teman-teman di kampus, itu kayak mereka kayak sensi, kayak apaan sih, udah kuliah aja lah dulu, ngapain sih mikirin skripsi. Itu nggak kayak gitu, karena aku tahu banget rasanya itu gimana teman-teman. Ketika rasa penasaran kita itu nggak terjawab, itu aku tahu banget gimana. Makanya di Instagram itu aku sebisa mungkin berteman sama teman-teman semua. Jadi kayak mau senior mau junior udah sama aja, kalau kita sama belajar gitu, nggak apa-apa gitu. Dan yang semester 9, semester 10, semester 11 mungkin itu juga nggak buruk kok, masih ada kesempatan buat nyelesaikan kuliahnya selagi mau gitu. Nggak apa-apa, nggak usah malu juga kayak gitu. Oke. Coba aku scroll lagi. Semangat Hans ini kayaknya udah lama banget follow-nya ya. Follow aku kayaknya udah lama banget. Semangat terus Hans, pokoknya nggak apa-apa, sedikit lagi udah mau selesai kan. Udah yudisium, ngurus yudisium, nggak apa-apa, semangat terus aja. Pokoknya kayak gitu. Oke, coba aku scroll lagi buat teman-teman. Ini mungkin masih pada kuliah ya, jadi terlewat live aku hari ini, kasihan banget. Oke, ini ada semester 7 tapi belum ada arahan untuk seminar proposal maupun penelitian. Tapi udah menulis, berarti udah menulis proposal dong ya. Kalau belum ada arahan buat seminar proposal berarti udah menulis proposal atau belum, atau bagaimana? Kayak gitu. Nah, ini ada nih ketemu aku pas futsal. Segan mau nyapa, nggak segan-segan teman-teman. Kalau teman-teman ada ketemu aku di luar, kayak ada ketemu aku di luar, sapa aja gitu. Kalau nggak disapa kan aku nggak tahu gitu. Sapa aja, nggak apa-apa. Disapa aja teman-teman. Nah, kalau kemarin tuh ada kok beberapa teman-teman yang dari kampus di Pekanbaru gitu ya. Bukan kampus aku sih, beberapa kampus Pekanbaru tuh nyapa kayak Kak Ezra ya gitu kan. Oh iya gitu. Ya akhirnya jadi berteman gitu. Tapi disapa teman-teman, kalau nggak disapa aku nggak tahu. Nggak ini. Sorry banget ya teman-teman. Karena nggak tahu. Oke, Kak bikin konten tentang skripsi mix method dong. Oke. Makasih banyak sarannya nanya, ini aku catat mix method. Sebenarnya
kalau mix method itu di awal-awal dulu aku bikin konten aku udah pernah bikin sih, tapi udah lama banget mungkin udah tertimbun. Nanti aku bikin lagi deh. Oke, makasih banyak ininya requestnya. Nanti aku bikin lagi buat metode campurannya. Halo Bang Umar, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sih Bang. Oke, makasih banyak Bang. Oke. Oh belum, berarti udah semester 7 tapi belum bisa menulis proposal. Sebenarnya nggak gini ya teman-teman. Di beberapa konten mungkin aku sharing ke teman-teman, kayak aku bilang bahwa di semester 7 itu aku udah sarjana. Tapi cerita aku teman-teman itu nggak harus teman-teman sama kayak aku gitu. Alhamdulillah aja waktu itu aku punya kesempatan buat hal itu. Tapi teman-teman nggak harus sama kayak aku gitu. Nah di semester 7 baru mau mulai ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah punya niat nih, hari ini aja udah berniat buat nonton live. Aku itu udah suatu hal yang aku apresiasi dulu, itu bagus banget gitu. Kayak ya, teman-teman mau belajar kan gitu. Nggak apa-apa, nggak jangan teman-teman jangan insecure, jangan minder gitu. Kayak gitu sih. Oke, nah aku buka lagi pertanyaan. Teman-teman mungkin silahkan aja bertanya. Tadi kita di awal udah ngomongin tentang ebook dan buku terbaru aku nantinya. Nah hari ini setelah itu kita tinggal tanya jawab aja. Nah sebenarnya kenapa aku sharing tentang ebook dan buku baru itu karena ya aku nggak sabaran nih. Aku nggak sabaran banget pingin kayak ada nih teman-teman terbantu karena tulisan aku lagi gitu. Oke. Bang kasih tips biar cepat seminar. Tipsnya adalah ya dikerjain proposalnya tentu kan gitu, dikerjain skripsinya. Tapi pasti bukan itu dong jawaban yang teman-teman mau gitu. Sama kayak misalkan teman-teman itu gini, teman-teman kalau naik sama dosen atau sama senior pasti jawabannya kayak dikerjain aja. Tentu nggak kayak gitu, tapi karena kita tuh terkadang nggak tahu nih mulainya dari mana gitu. Nah tipsnya gimana kita kerjain proposalnya? Tentunya gini, aku selalu percaya bahwa kalau yang namanya skripsi teman-teman itu kalian pasti bisa ngerjainnya kok. Teman-teman pasti bisa ngerjainnya. Tapi ingat, judul yang akan teman-teman ambil, yang akan teman-teman teliti, yang jadikan sebuah judul skripsi, itu harus sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Jangan sampai judul itu teman-teman nggak paham, nggak tertarik, ya itu yang biasanya bikin lama. Nah, caranya biar cepet gimana? Ya pilih judul skripsi yang sesuai dengan kemampuan dari teman-teman semua. Kayak gitu sih. Tiap orang punya kesulitannya, bener banget. Tiap orang punya waktunya, bener banget. Yang penting maju terus, bukan diam di tempat. Iya bener banget. Jadi kita tuh harus maju terus. Oke, ini ada pertanyaan dari Aryu di Priyono. Dari judul PKL bisa nggak dilanjutin untuk skripsi? Walaupun bisa, tapi kita tuh harus melakukan sebuah penelitian lagi. Karena kan kalau judul PKL tuh nantinya kalau di dalam dijadikan sebuah skripsi itu masih terlalu simpel. Jadi harus di penelitian lagi. Nah, di di konten aku kemarin ya kalau nggak salah ya, itu kan aku membahas tentang memulai skripsi itu paling enak ketika kita KKN atau ketika kita magang. Nah itu dulu sebenarnya aku terapin ketika aku KKN teman-teman, kuliah kerja nyata ya atau kertai gitu ya. Jadi memang sih sebelum aku berangkat buat KKN tuh aku udah punya judul skripsi, dan itu judulnya juga udah di ACC. Jadi selama aku KKN, kebetulan aku bisa dapetin tempat sesuai dengan daerah penelitian aku ya, walaupun harus jarak perjalanan 45 menitan gitu naik kendaraan bermotor ya, tapi masih bisa terjangkau lah, berangkat pagi pulang sore gitu. Jadi kalau nggak ada kegiatan KKN aku pergi penelitian, pulang sore, malamnya aku ngolah data, analisis, biasanya pergi lagi kayak gitu terus. Akhirnya pulang KKN itu aku udah selesai skripsi aku, datanya udah selesai, aku tinggal bimbingan sama pembimbing, langsung seminar hasil. Kalau di kampus aku 3 kali ya seminar hasil, baru sidang skripsi. Makanya di semester 7 itu aku udah sarjana, karena aku udah melakukan penelitian ketika sedang KKN gitu. Walaupun aku nggak pakai ini ya, kalau di beberapa kampus ada namanya semester pendek ya. Semester pendek kita ngambil waktu libur semester, kita ngambil mata kuliah atas dengan harapan
nantinya di semester berikutnya itu mata kuliah kita udah sedikit gitu. Kalau aku dulu nggak kayak gitu. Kalau kalian nanya kenapa nggak kayak gitu, karena nggak ada biayanya sih teman-teman. Karena kan kalau biasanya kalau nambah semester pendek itu bayar per SKS kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Oke. Kak, bagaimana dapat inspirasi buat judul skripsi? Banyak membaca. Sekarang gini. Oke ya, ini berhubungan sama membaca. Teman-teman coba tulis di bawah, siapkan jarinya buat mengetik ya. Siapkan jarinya buat mengetik, teman-teman. Ada nggak di sini teman-teman tuh yang orangnya tuh malas baca? Ada nggak? Coba tulis di sini kayak ada nggak nih orang yang teman-teman yang malas baca? Sambil nunggu dari teman-teman, aku coba minum sebentar ya. Coba tulis dulu dong. Ada nggak sih teman-teman yang orangnya tuh malas membaca gitu? Padahal selama ini yang namanya skripsian itu kita harus membaca. Oke, baru satu nih. Baru si Fiza. Oke, dua. Ada Dina. Ada lagi nggak? Yang teman-teman yang malas membaca. Oke, aku Kak ada nih. Ada Bang, ada. Oke, coba tulis dulu ya. Aku minum dulu sebentar. Oke, banyak banget ya teman-teman yang nggak apa-apa, akuin aja kalau malas membaca. Dan teman-teman tahu nggak sih, kalau lagunya lucu ya, lagunya buat teman-teman semua. Tahu nggak sih dulu tuh aku juga termasuk orang yang nggak terlalu tertarik dengan membaca sebuah buku yang nggak ada gambarnya. Kalau aku dulu gitu. Tapi kalau berhubungan dengan komik itu dulu aku punya banyak banget. Komik itu aku suka baca komik karena dia bergambar gitu ya. Nah, tantangan terbesar ketika udah kuliah, apalagi waktu skripsian, itu kan banyak hal yang memang harus mewajibkan kita untuk membaca gitu. Nah, gimana nih kalau misalkan kita nih mau ngerjakan skripsi tapi kita nggak baca, padahal kita harus membaca jurnal satu ya, kita harus membaca buku metode penelitian, kita harus membaca slide presentasi dosen tentang metode penelitian, membaca skripsi senior gitu. Nah, itu beberapa hal yang akan menjadi tantangan bagi teman-teman ketika teman-teman itu memang orangnya malas membaca gitu. Padahal teman-teman selama proses skripsi itu harus mau membaca. Nah, caranya kalau dari aku itu gini. Teman-teman kalau misalkan sekarang posisinya gimana nih? Posisinya tuh teman-teman baru butuh untuk referensi judul skripsi, mencari semacam kayak, wah aku bisa dapetin referensi judul skripsi dari mana nih? Tentu salah satunya dari jurnal kan ya. Nah itu teman-teman nggak harus baca jurnal secara semuanya, baca aja abstraknya aja gitu. Jadi baca abstraknya aja dulu nggak apa-apa. Nah kalau kita baca skripsi senior itu nggak harus dibaca semuanya gitu, nggak mungkin harus baca semuanya sih teman-teman gitu. Teman-teman cukup baca bagian ringkasannya aja, abstrak dan ringkasannya aja. Nah, tapi kalau buku metode penelitian, tentu kan itu nggak ada cara lain selain harus dibaca banyak. Nah, tapi teman-teman bisa baca bagian yang teman-teman butuhkan aja. Contohnya nih, hari ini teman-teman lagi cari tahu tentang misalkan metode yang tadi, metode penelitian campuran gitu. Itu yang kayak gimana sih? Analisnya apa-apa aja sih, teori siapa sih ini gitu. Nah teman-teman baca buku metode penelitian bagiannya itu aja, masih dari awal. Nah itulah itu juga lah teman-teman, yang atas dasar itu dan kesadaran diri juga, makanya kenapa aku tuh bikin konten buat teman-teman semua. Kenapa aku bikin konten di Instagram, di media sosial gitu. Jadi semacam
kayak aku sederhanakan nih bahasa-bahasa dosen metode penelitian, bahasa-bahasa buku metode penelitian aku sederhanakan menggunakan bahasa aku sendiri, parafrase ya ibaratnya. Tapi tetap biasanya aku kasih tuh di bawahnya ada disclaimer kayak disclaimer konten ini berdasarkan buku metode penelitian si A, atau disclaimer konten ini berdasarkan dari beberapa buku metode penelitian tapi bahasanya udah aku sederhanakan. Jadi secara tidak langsung teman-teman kalau teman-teman simak konten aku itu beberapa sumbernya itu memang dari buku dan dari jurnal. Jadi ya teman-teman gak usah baca jurnal ataupun bukunya lagi kayak gitu. Nah, tapi kan di konten media sosial itu kan kadang keterbatasan ini ya teman-teman, tempatnya, fasilitasnya gitu. Kayak kalau misalkan di tulisan ya berapa banyak sih, 10 slide aja kalau di carousel gitu ya, yang geser-geser 10 itu. Kalau di reels juga berapa menit ya, cuma ya 1 menitan ya. Nah kayak gitu. Nah di live Instagram gini juga lebih enak. Tapi kalau di live Instagram gini tuh nggak ada papan tulis nih, aku nggak bisa coret-coret gitu. Nah itulah yang bikin aku tuh bikin ini teman-teman, bikin ebook gitu kemarin. Nah bikin ebook itu juga aku usahakan banget menggunakan bahasa yang kayak kita lagi nongkrong nih di kantin kampus gitu, lagi nongkrong di kantin kampus. Nah yang menggunakan bahasa sederhana tapi tetap sumbernya dari buku metode penelitian. Nah yang kayak gitu-gitu, makanya banyak banget teman-teman yang mungkin baca ebook aku tuh bahasanya beda, nggak kayak bahasa buku banget, nggak bahasa buku metode penelitian contohnya gitu. Nah di buku aku besok yang bakalan diterbitin di penerbit itu juga kayak gitu, menggunakan bahasa ya aku kamu kayak gini. Kebetulan dibolehin dong sama penerbitnya, kayak kemarin waktu rapat meeting bareng editor gitu kan ya. Aku bilang kayak ibu gitu kan, atau ada kakak juga, kak boleh nggak nanti di bukunya ini saya menggunakan bahasa aku kamu aja kayak di konten gitu. Karena selama ini aku bikin ibu juga kayak gitu, aku bikin webinar juga kayak gitu. Karena aku sadar banget nih teman-teman aku nih nggak semuanya suka membaca. Padahal ini penting dan mereka butuh ini gitu, tapi mereka tuh nggak suka membaca. Nggak mungkin dipaksain dong ya bu ya, harus membaca buku yang metode penelitian yang tebal-tebal dan bahasa yang ilmiah, yang kayak gitu sih. Nah itu ini aku masih jalan nggak ya live-nya teman-teman? Kok kayaknya teman-teman nggak ada reaksinya? Gitu sebentar. Oke, ini masih jalan nggak live-nya teman-teman? Teman-teman masih bisa nyimak nggak ya? Teman-teman masih bisa nyimak nggak ya? Halo teman-teman, masih bisa nyimak nggak ya? Aku nggak tahu nih teman-teman masih nyimak atau enggak. Kalau masih kasih reaksi dong teman-teman, boleh banget. Iya, kayaknya masih banyak yang kuliah ya. Jadi ada nggak sih teman-teman yang selama ini kuliahnya itu online ya, online, mungkin angkatan 2019, 2020 kuliahnya online, kuliah metode penelitiannya online, tapi tiba-tiba itu udah disuruh waktu offline itu udah disuruh aja kerjakan skripsi, udah harus aja store judul skripsi gitu. Ada nggak sih? Yang jadi itu nggak ngerti apa yang harus dikerjain gitu. Masih bang, masih oke. Makasih banyak teman-teman yang udah merespon. Oke, masih banyak buat teman-teman yang udah ngerespon. Jadi aku tahu nih, kadang kayak gitu jaringannya kadang suka ini teman-teman, jaringan ataupun misalkan kayak ini. Jadi aku harus perlu tanya sama teman-teman nih, masih bagus nggak live-nya kayak gitu. Ada bang, oke. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang kira-kira kemarin selama kuliah itu online, mungkin angkatan 2019 ya 2020, tiba-tiba waktu offline itu udah langsung disuruh bikin judul skripsi, udah langsung disuruh store aja skripsinya gitu. Selama ini belajar metode penelitiannya online nih kata si Sakinah, tiba-tiba besoknya nextnya itu waktu offline tuh langsung disuruh ngumpulin judul gitu. Ada nggak ya? Nah itulah teman-teman, jadi kalian nggak bisa kayak ini gitu. Teman-teman harus nggak bisa protes, teman-teman nggak bisa protes tentang hal itu. Makanya teman-teman harus ekspor sendiri, yang kayak tadi di awal tadi teman-teman kita bilang bahwa ya harus cari tahu sendiri nih tentang skripsinya gimana gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, Nisa ya, kata Nisa aku bang. Oke, ini pertanyaan bagus sih. Kak izin bertanya,
Jika revision dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 itu mereka berbeda pendapat. Gimana ya? Ini pertanyaan bagus banget sih. Dan bagus banget. Aku coba catat dulu ya. Nanti bisa next aku bikinkan kontennya. Ada nggak yang pernah ngalamin gitu? Jadi dosen pertama dengan dosen kedua itu beda pendapat. Ini kadang nyusahin ya teman-teman. Nyusahin kayak, aduh aku harus ngikutin yang mana nih gitu. Sebentar. Dosen pembimbing 1 dan 2 beda pendapat. Oke, aku jawab. Jadi gimana kalau misalkan dosen pertama dan dosen pembimbing pertama dan dosen pembimbing kedua itu beda pendapat? Oke, sekarang gini. Yang menjadi sebagai ketua itu yang pembimbing mana? Biasanya kan kalau skripsi itu ada kayak gini, ada bedanya antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 tuh bagaimana? Misalkan pembimbing 1 itu dia sangat paham nih dengan skripsi kita. Nah, itu yang mana? Misalkan pembimbing pertama. Nah, terus waktu pembimbing 1 dan pembimbing 2 beda pendapat, apakah di masing-masing mereka itu udah tahu nih? Contoh, apakah pembimbing pertama udah tahu bahwa pembimbing kedua beda pendapat dengan beliau? Dan sebaliknya. Jadi, yang namanya proses bimbingan itu kita lebih ke diskusi teman-teman sama pembimbing. Kayak misalkan, Bapak maaf kalau revision dari Bapak A itu seperti ini. Jadi baiknya bagaimana ya Bapak gitu. Nah, jadi selama bimbingan skripsi itu emang harusnya kita berdiskusi dengan pembimbing antara pembimbing 1 dengan pembimbing kedua. Kayak gitu sih. Nah, sekarang balik aku tanyakan ke yang bertanya ini, apakah udah disampaikan ke pembimbing 1 dan 2 bahwa mereka ini saling berbeda pendapat? Kalau udah, nah kira-kira mana nih dari mereka yang sekiranya kayak mengalah? Nah, kalau ada yang mereka mengalah dan satu ya, ada yang mengalah, yang kedua, itu mana yang kira-kira sarannya paling kamu pahami antara pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu mana sih saran dari beliau yang itu yang benar-benar kita pahami, itu yang diikutin kayak gitu. Oke, nah ini ada nih ya, dari Jana. Aku Kak malah belajar metodenya disuruh otodidak dulu. Ya banyak banget kayak gitu. Hardi, Bang tips buat jurnal. Jurnalnya tuh dari apa? Jurnalnya itu apakah dari skripsi kita atau bikin jurnal baru atau mau tipsnya bagian apa? Kalau tips bikin jurnal secara umum itu banyak banget. Yang khususnya gimana? Misalnya kayak bingung bikin abstraknya, bingung cara penulisannya, bingung cara menentukan tujuan mana yang mau kita masukkan ke dalam jurnal gitu, ya kayak gitu-gitu. Sama-sama, semangat. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kak, kalau olah data pakai Excel, berarti penjelasannya bagaimana ya? Gini, Excel itu kan adalah sebuah alatnya ya, alat analisisnya. Kalau misalnya masih bisa pakai Excel ya pakai Excel. Kalau nggak bisa nanti baru pakai SPSS dan lain sebagainya. Nah, cara menjelaskannya bagaimana? Di dalam Excel itu kan tentunya kita mau olah datanya dulu. Nah, setelah dapat datanya, kita olah datanya, itu kan kita rekap nih. Nah, rekapannya itu kan tentunya kita bakal masukin aja yang bagian rata-rata, misalkan, atau bagian yang jawabannya sering muncul, atau misalkan bagian jumlahnya aja. Nah, itu masukkan ke dalam Microsoft Word-nya dulu, tabel cara ringkasnya yang nanti dimasukkan ke dalam skripsi. Nah, itulah yang baru dijelaskan alasan, misalkan dijelasin alasan kenapa kok banyak jawaban yang A daripada B yang gitu-gitu, seperti itu. Jadi harusnya nggak masalah dengan alat analisisnya. Oke, Kak, ada nih dari Aza. Kak, kalau ngambil daftar pustaka dari jurnal, tapi di situ ada 3 nama, gimana formatnya ya, Kak? Di kampusnya itu menggunakan apa? Menggunakan daftar pustaka yang apa? Dia kan ada apa ya? Apa dengan apa tuh ya? Lagi ya, lupa ya. Ada beberapa tuh. Nah, kalau yang umumnya itu gini, kita ambil nama belakang dari si penulis yang terdepan, nama belakangnya aja kan dibalik tuh namanya. Misalkan Ezra Al-Fatah, ada Tegar,
ada siapa lagi nih ya, misalkan ada si Audi gitu. Berarti tadi kan Edra Al-Fatah, Tegar, Audi. Yang dimasukin itu Al-Fatah dan kawan-kawan gitu. Al-Fatah, DKK gitu. Bisa juga kayak gitu biasanya. Oke, nanti di jam 4:30 aku tutup ya live-nya teman-teman. Kan tadi dari jam 3. Kayaknya di next live aku bakalan bikinnya di malam hari aja mungkin ya, biar lebih ramai, karena kayaknya teman-teman masih pada kuliah jam segini. Tadinya aku malah bikin siangan dari jam 2-an gitu. Oke, pertanyaan bagus dari Sia atau saya ya nih ya. Kak, kan aku baru mau memulai untuk mencari rumusan masalah atau judul. Oke ya, baru mau memulai untuk mencari rumusan masalah atau judul. Nah, gimana ya kak supaya kuat pendasarannya kalau itu kita yakin bakal jadi skripsi kita nanti? Pertimbangannya apa aja? Oke, bagus. Gini, gini teman-teman. Kita udah dapat rumusan masalah. Kita udah dapat sebuah permasalahan. Bagaimana caranya kita yakin bahwa judul ini bisa kita kerjain? Dan judul ini memang nantinya diterima nih. Gitu ya, nggak ditolak gitu ya. Yang pertama gini, pastikan bahwa ketika teman-teman mengambil judul itu berdasarkan rumusan masalah tersebut, teman-teman udah cari tahu dulu jurnalnya berdasarkan dari permasalahan yang sama, dipelajarin. Kira-kira sanggup nggak? Mengukur kemampuan diri itu gini, sanggup enggaknya itu dilihat dari analisis datanya, setelah itu dilihat dari hasil penelitiannya. Misalnya kayak, wah ini aku pusing nih, atau kayak wah aku tertarik, berarti itu bisa, teman-teman pasti bisa. Berikutnya, teman-teman layak atau enggaknya, dan kira-kira judul ini layak atau enggaknya, mendasari atau enggaknya untuk quote atau enggaknya dasar untuk jadikan sebuah judul. Itu pahami lagi, apakah rumusan masalah ini memang sesuai dengan bidang keilmuan jurusan kita. Kalau enggak, pasti enggak akan diterima sama teman sama pihak jurusan. Berikutnya, apakah judul skripsi ini itu memiliki permasalahan yang unik. Lebih bagus yang terbaru sih biasanya ya. Tapi kalau skripsi nggak harus novelty banget, karena kan itu referensi. Nah, apakah judul tersebut merupakan permasalahan yang terbaru dan masih hangat nih, masih semacam kayak, wah ini tertarik banget nih buat diteliti, karena belum menarik banget karena belum ada yang meneliti gitu misalkan, atau masih sedikit. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu itu ada aku jelasin di buku yang pertama sih, yang 30 menit paham judul skripsi. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari mana ya? Sebentar. Oke. Ada dari Magdalena. Kak, kalau kita ambil kutipan dari teori seseorang yang udah lewat dari 10 tahun, nanti di daftar pustakanya kita masukin tahun jurnalnya kan ya? Iya, dimasukin. Tapi kalau saran aku lebih baik jangan 10 tahun terakhir sih, 5 tahun terakhir aja. Oke. Nah, kalau teman-teman kayak, Kak, kenapa kayak gitu? Kenapa ini? Itu semuanya memang udah ini teman-teman, udah apa yang aku jelasin. Kadang kalau aku belum tahu jawabannya apa, itu aku buka bukunya dulu, aku buka buku metode penelitiannya dulu gitu. Tapi kalau aku udah tahu, itu berarti memang udah aku baca dari buku metode penelitian, kayak gitu sih. Sama-sama, semangat. Oke, kok nggak muncul ya pertanyaannya? Oke, sebentar. Kan kok nggak muncul pertanyaan teman-teman? Kadang Instagram suka kayak gitu. Aku bacain aja ya. Sebentar. Oke, Kak izin bertanya. Kalau kita mau mulai skripsi tapi belum tahu judul gimana? Oh gini.
Kak, izin bertanya, kalau kita mau mulai skripsi tapi belum tahu judul gimana? Gimana ya? Tapi kita udah tahu apa masalah yang akan kita bahas di skripsi tersebut. Hanya saja masih bingung untuk menentukan judul. Oke, di dalam tahapan membuat judul skripsi teman-teman harus tahu. Yang pertama benar, kita tentukan topiknya dulu. Yang berikutnya, kita menentukan permasalahan. Nah, teman kita tadi itu berarti udah melewati dua tahapan nih. Tahapan berikutnya, teman kita tersebut itu harus mencari jurnal referensi yang berhubungan dengan masalah tersebut. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika kita menemukan jurnal itu, kita ada gambaran nih tata cara meletakkan kata kalimat untuk judul skripsinya. Contohnya kalau kemarin teman-teman tahu, oke, aku mau absen dulu deh. Teman-teman tahu nggak sih ada berita ini? Oh, nggak gitu. Pertanyaannya gini. Kira-kira di daerah teman-teman ada mie gacoan nggak ya? Tahu nggak mie gacoan itu kalau nggak salah kan ada di Cirebon, di mana lagi ya? Di Bandung ada kemarin. Di Bandung ada, atau ke Bandung kemarin ada. Tahu nggak di daerah teman-teman ada nggak mie gacoan? Gacoan gitu ya, mie gacoan gitu. Ada nggak ya? Nah, terus kalian tahu nggak sih bahwa mie gacoan itu tuh dia nggak tersertifikasi halal gitu. Jadi dia tuh nggak halal menurut MUI. Nah, tahu nggak teman-teman tahu nggak berita itu? Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan sebuah judul skripsi sih buat teman-teman yang berada di daerah sekitar mie gacoan gitu. Kalau di Pekanbaru kayaknya nggak ada sih, aku nggak ada ketemu. Nah, jadi gini, ada kan ya? Ada, oke, ada Kak. Nah, itu bisa jadi judul skripsi tuh. Nah, di Bali juga ada ya, benar banget. Di Bali juga ada. Jadi, aku jelasin dulu tentang berita yang ada ya. Nah, ya di Bogor juga ada. Aku jelasin dulu tentang berita yang beredar bahwa mie gacoan itu dia nggak bersertifikasi halal. Kenapa begitu? Oke, kita balik lagi ke peraturan halal. Suatu produk, suatu merek itu bisa dihalalkan ketika namanya itu nggak mengandung sesuatu yang buruk, suatu makna negatif gitu. Nah, kalau di mie gacoan itu kan biasanya itu kan bukan biasanya ya, memang kayak gitu. Di mie gacoan itu kan menunya itu pakai nama-nama setan gitu. Misalnya kayak mie pedas setan, mie setan gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ya misalkan mie gila. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman itu tuh nggak bisa dihalalkan. Nah, mungkin karena pesaing bisnis atau bagaimana, berita itu dinaikkan ke media sosial bahwa mie gacoan nggak halal. Nggak halalnya dipikir tuh kayak mengandung zat-zat yang nggak boleh. Padahal yang karena namanya aja yang nggak boleh dihalalkan gitu. Nah, akhirnya apakah itu berhubungan dengan kepercayaan orang buat membeli mie gacoan? Kan tentu gitu. Nah, tadi tentu kita udah mendapatkan rumusan masalahnya tentang tadi. Kepercayaan orang untuk membeli terhadap mie gacoan tadi. Nah, berikutnya kita tinggal cari jurnalnya. Ada nggak nih yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen, minat konsumen gitu, buat membeli produk gitu. Nanti ketemu tuh, misalkan ada variabel yang lain kayak pengaruh apa, misalkan pengaruh berita di media sosial, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian gitu. Nah, jadi kayak gitu udah tahapannya. Udah dapet masalah, cari jurnalnya, baru rangkai judulnya. Seperti itu. 2 menit lagi nih sebelum live-nya berakhir teman-teman. Capek juga sih kalau ngomong terus, karena nggak bisa gantian ngomong ya. Kalau misalkan kita di Zoom kan kita bisa gantian ngomong kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tungguin buat ebook terbaru aku. Ini kebetulan di Pekanbaru lagi hujan ya. Lagi hujan, jadi nanti pas sih live kita juga udah mau selesai. Jadi nanti biar suaranya nggak ganggu. Jadi teman-teman bisa cari, semoga aja ebooknya bisa bermanfaat. Tungguin aja. Ebook terbaru aku bakal membahas tentang panduan untuk membuat judul skripsi. Ini cocok banget. Bukan panduan membuat judul skripsi. Panduan mengerjakan skripsi secara lengkap. Jadi jadi ebook ini cocok banget buat teman-teman yang nggak tahu hal apa yang harus dilakuin gitu. Mulai dari bikin judul skripsi, ngerjakan proposal, ngolah data, membahas suatu pembahasan untuk hasil penelitiannya gitu. Nah, setelah itu teman-teman tungguin juga buku aku yang bakalan terbit di toko-toko buku
di kota teman-teman. Itu nanti bakal aku spill juga di story Instagram. Dan kalau mau dapetin harga promonya, mau dapetin perintilan-perintilan lain misalkan tanda tangan aku gitu ya, itu nanti bakalan buka PO di mungkin 2 minggu lagi sih gitu, di story Instagram bareng aku dan si penerbitnya. Penerbitnya nggak mau aku bilang sekarang, tapi teman-teman pasti familiar lah dengan penerbit ini. Kayak gitu sih. Nah, ini ada yang dijawab, Kak buat Zoom Kak. Kak buat Zoomnya Kak. Nah, tungguin aja. Tungguin aja. Kalau tuh nanti launching yang ebook baru ini, aku bakal bikin sesuatu deh. Tungguin aja. Karena sepertinya aku punya waktu luang untuk bertemu dengan teman-teman, sharing banyak dengan teman-teman. Sepertinya aku punya banyak waktu luang sih. Kayak gitu. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah simak. Kira-kira next aku bakalan sering live lagi nggak ya? Coba teman-teman bisa kasih reaksi dong, kayak live lagi nggak nih? Bisa kayak live bang, enggak bang gitu, boleh di kolom chatnya nih. Kalau memang mau live lagi, ya aku bakalan rutin live gitu. Aku usahain sih. Karena nggak berani janji ya teman-teman. Kadang waktu aku juga nggak tahu nih kayak gimana kesibukan gitu. Kayak kemarin kirain ke Bogornya dan ke Jakarta tuh aku cuma 2 mingguan, tapi ternyata sebulan ya. Ternyata sebulan. Jadi ya makanya Halo semua mahasiswa, sekarang sudah semester berapa? Semangat dan skripsi selalu, agar kelar cepat wisuda. Ingatlah, ingat skripsimu, dosen pembimbing selalu oke, karena banyak yang minta live lagi, aku usahain ya teman-teman, bakal sering live, minimal ya seminggu sekali lah ya. Dan itu aku usahain banget setiap live itu ada yang dibahas kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, next mungkin dalam waktu dekat aku mau bahas tentang cara teman-teman menghindarin Turnitin atau plagiat. Kan ada beberapa kampus, satunya aku kemarin beberapa kali sih ya aku cek plagiat dan Turnitin karena banyak tulisan yang harus dicek. Itu bagaimana cara lolos dari cek Turnitin. Biasanya kalau kita cek plagiat dan Turnitin itu ada beberapa skor minimal. Maksimal. Contoh kayak maksimal tulisan kita tuh nggak boleh ada kemiripan 25% gitu atau 20% dengan karya orang lain. Nah, kalau enggak nanti skripsi kita atau tesis kita atau karya tulis ilmiah kita itu akan teridentifikasi sebagai karya yang plagiat. Nah, kalau plagiat itu biasanya nggak boleh buat diterusin untuk dijadikan sebuah karya mahasiswa gitu atau karya tulis gitu. Kita harus rombak lagi. Nah, terkadang banyak banyak yang dia itu kita udah parafrase tapi ternyata masih tinggi skornya. Nah, aku tahu nih itu penyebabnya karena apa. Nah, kayaknya next aku bakal share tentang hal itu sih. Aku tulis dulu di HP ya mungkin ya. Next live gitu kita ngomongin tentang Turnitin, cara lolos dari plagiat dan Turnitin. Seperti biasa ya teman-teman, mungkin di 30 menit pertama itu aku jelasin dulu materinya. Setelah itu teman-teman boleh tanya jawab. Sebentar, aku cek dulu. Aku buat catatan di HP. Jadi aku usahain setiap live itu ada temanya gitu. Jadi kayak hari ini kita lagi ngomongin tentang buku dan ebook baru nih gitu. Nah, next itu ngomongin tentang cara untuk bebas plagiat atau cara untuk bebas cek Turnitin. Itu dan setelah itu dulu kayaknya aku pernah janji juga ya mau bahas tentang ini. Tentang hal apa yang harus teman-teman lakuin sebelum sidang gitu ya. Itu bakal aku bahas juga. Mungkin itu bakalan dibahas ketika buku aku udah launching mungkin ya teman-teman, itu sekalian aja. Jadi mungkin live-nya bareng sama penerbitnya. Karena itu juga aku tulis di dalam buku itu sih kebetulan. Kayak gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah simak live aku hari ini. Semoga bermanfaat gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, rekomendasi seminar atau workshop gitu. Nanti aku kalau yang ada kayak gini biasanya aku share di story kok. Gitu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah simak live-nya. Semoga bermanfaat. Dan semoga nanti ketika
ebook dan buku aku udah launching ya teman-teman, udah bisa teman-teman baca. Itu memang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aku nggak minta banyak sih, aku cuma minta teman-teman doain aja semoga aku sehat selalu. Semoga memang dari awal cita-cita aku ingin menjadi penulis dan dosen itu bisa tercapai ya teman-teman. Kalau penulis alhamdulillah sekarang udah mulai bisa menuju ke sana. Jadi semoga aku juga makin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, akun Instagram aku cuma ini Ezra Al-Fatah. Kalau teman-teman ketemu akun yang lain itu berarti bukan aku. Mungkin dia ngadain giveaway dan lain sebagainya, itu berarti bukan aku. Aku belum pernah bikin giveaway ya teman-teman. Kalau misalkan ada pun ya nanti bukan berhubungan dengan uang ataupun apa. Mungkin ya kayak aku ngasih semacam buku aku entah apa kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu, hal yang kayak gitu. Nah, satu lagi, aku juga nggak bekerja sama dengan Joki Skripsi dan aku juga nggak buka Joki Skripsi teman-teman. Jadi lebih bagus kayak gini aja, kita sharing, dan aku selalu percaya bahwa teman-teman pasti bisa kok ngerjakan skripsinya daripada ngambil resiko. Itu ya walaupun itu ya terserah di teman-teman sih. Itu kembali ke teman-teman yang harus bertanggung jawab terhadap keputusan teman-teman lagi. Makasih banyak yang udah simak live-nya. Kita ketemu lagi di live berikutnya teman-teman. Dadah, assalamualaikum.